Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Sholat Lima Waktu. Saya Alia Natalia akan menjelaskan tentang pengertian sholat dan rukun sholat. Sholat dalam bahasa Arab berarti doa. Sedangkan menurut syariat Islam, sholat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan mengakhiri dengan salam sesuai dengan sholat. Sholat sangat istimewa karena diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala yang disyariatkan untuk umat Islam. Salah satu firman Allah tentang sholat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Nah, rukun sholat ini terdiri dari niat mengerjakan sholat, berdiri tegak bagi yang mampu, dan boleh duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Selanjutnya adalah takbiratul ihram sebagai pembuka semua kegiatan sholat. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Selanjutnya ruku dengan tumaninah, i'tidal, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk antara 2 sujud. Selanjutnya duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir, melakukan salam yang pertama ke kanan dan selanjutnya ke kiri. Dan yang terakhir adalah takbir, berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fazira. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai sunnah dan syarat-syarat salat. Sunnah terbagi menjadi 2, yakni sunnah abad dan sunnah re'at. Sunnah abad adalah sunnah-sunnah yang apabila tertinggal dalam sholat kita menggantinya dengan sujud sahwi. Di antaranya membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud akhir, membaca doa qunut dalam sholat subuh, dan sholat witir pada bulan Ramadan. Kedua, yakni sunnah hayat. Sunnah hayat adalah tindakan-tindakan dalam sholat yang kita tidak perlu mengulang apabila tertinggal. Di antaranya takbiratul ihram, meletakkan di atas tangan kiri, Imam Abu Suja sebagai pengarang kitab dasar takrib yang disalahi kitab Fathul Qorib berkata bahwa dia membagi 2, yakni syarat sah sholat sama syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yakni Islam, baligh, suci dari haid, kotoran dan najis, berakal, telah sampainya dakwah, melihat dan mendengar dengan sempurna, terjaga, tidak tidur dan gila.
Selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat diantaranya mengetahui maksudnya waktu sholat, suci dari hadas besar dan kecil, kesucian badan, baju, dan tempat yang digunakan untuk sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat. Yang selanjutnya yakni waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu terbagi menjadi 5, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur waktunya itu ketika matahari telah condong ke barat dan bayangan seorang itu sama dengan tingginya. Yang kedua, sholat asar itu waktunya selama matahari belum menguning. Maghrib selama awan merah belum menghilang. Isya waktunya itu hingga tengah malam. Subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Dalam 5 waktu tersebut, waktu yang paling utama dalam melaksanakannya itu di awal waktu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya hadis Bukhari Muslim, waktu yang paling mulia dalam melaksanakan sholat ialah pada awal waktu. Oke, sekian dilanjutkan oleh penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Maharani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya tadi, yaitu hukum dan tata cara sholat. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat? Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan rukun di dalam sholatnya, jika berupa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, baik ia meninggalkan dengan sengaja maupun karena kelupaan, sebab sholatnya belum terlaksana. Dan yang kedua, jika ia meninggalkan rukun sholat selain takbiratul ihram dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Dan yang ketiga, jika ia meninggalkan rukun sholat selain takbiratul ihram karena lupa, maka ia tidak terlepas dari keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, jika ia sudah melaksanakan rukun yang ditinggalkan pada rakaat yang kedua, rakaat yang ketinggalan salah satu rukun tersebut dibatalkan. Kemudian rakaat yang selanjutnya menempati tempatnya menjadi rakaat. Ia wajib kembali ke rukun yang ditinggalkan tersebut dan berkewajiban melanjutkan serta melakukan sujud sahwi setelah salam. Dan berikut yang ketiga, jika ia teringat dengan rukun sholat yang tertinggal setelah sholat namun jarak waktunya masih dekat dan belum terpisah oleh jarak waktu yang lama seperti orang yang lupa rukuk dan sujud, maka ia mengulangi salah satu rakaat yang sempurna, termasuk tasyahud akhir dan memberi salam, kemudian sujud sahwi dan memberi salam. Adapun kedudukan dari sholat, yang pertama adalah sholat itu sebagai tiang agama, dan yang kedua sholat kewajiban umat Islam yang ditetapkan secara langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, sholat merupakan kewajiban umat Islam yang pertama akan dihisab di hari akhir. Dan yang keempat, sholat merupakan amalan yang paling utama di antara malam-malam di Islam lainnya. Dan yang kelima, perbedaan antara umat muslim dan kafir terletak pada tata cara sholat lima waktu. Nah, yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan membaca niat. Cara lain takbiratul ihram adalah mengangkat dua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat kedua tangan yang di bagian dada yang mendekati ulu hati dan membaca doa iftitah. Allahu Akbar.
akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil. Selanjutnya membaca surah pendek. Surah pendek berbeda dengan surah Al-Fatihah. Surah pendek ini dibaca pada dua rakaat pertama, berbeda dengan Al-Fatihah karena surah pendek ini adalah sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu adalah wajib. Selanjutnya ruku. Saat ruku bacaan doa yang diucapkan adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dan yang selanjutnya adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan tersebut diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Selain itu, tata cara sholat berikutnya adalah membaca iktidal. Bacaan doa iktidal adalah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Sujud dan duduk Sujud dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sajadah. Adapun bacaan doa sujud yang harus diucapkan adalah Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah tasyahud akhir. Rukun sholat terakhir di dalam tata cara sholat yang baik dan benar adalah tasyahud akhir. Rukun ini dilakukan sebelum mengucapkan salam pada rakaat terakhir. Ya, ini berbeda dengan tasyahud awal. Yang tasyahud awal hanya dibaca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sedangkan tasyahud akhir dibaca sampai selesai. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pengertian sholat lima waktu, hukum sholat, sunnah dan syarat sholat, waktu sholat fardu, hukum dan tata cara sholat. Jika ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum